Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Senang sekali saya Begi Fran kembali menyapa para pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Seperti biasa, Cahaya Hati insya Allah akan terus membagi ilmu kepada kita semua, yakni pembahasan tafsir bersama para guru-guru kita, dan kita akan mendengarkan tausiah dengan tema mengerikan penyakit ain. Insya Allah pembahasan tafsir dan tausiah akan dibahas oleh guru-guru kita, diantaranya Kiai Pantun, yang kedua Ustadz Muhammad Soleh, dan yang ketiga Ustadz Muhammad Nur. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya robbal. Insya Allah nanti di segmen 4 para jamaah boleh mengajukan pertanyaan kepada guru kita. Dan nanti kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Tentunya akan terus menambah ilmu Al-Quran buat kita semua. Namun sebelumnya kami di sini sekarang berada di Masjid At-Taqwa Bekasi. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Bapak. Sehat semua? Sudah siap mengaji? Sudah siap menambah ilmu? Sudah siap menerapkannya? Amin ya robbal. Mudah-mudahan tambah berkah. Amin. Mudah-mudahan sehat. Amin. Senang apa enggak? Senang, kita juga senang. Alhamdulillah. Sebentar lagi kita akan berbincang dengan para guru-guru kita. Namun sebelum kita berbincang, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Polisi menggerebek sebuah rumah yang berada di Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat karena diduga dijadikan klinik ilegal. Di dalamnya polisi mengamankan 5 orang ibu hamil dan seorang bayi. Tak hanya itu, polisi juga membekuk seorang pria berinisial SH sebagai pemilik rumah dan terduga pelaku perdagangan bayi. Penggerebekan ini berawal dari laporan warga setempat yang curiga dengan banyaknya ibu hamil yang kerap datang ke rumah berlantai 2 tersebut. Pelaku beraksi dengan mengiming-imingi bantuan persalinan kepada sejumlah perempuan hamil yang tidak memiliki suami. Bayi yang sudah dilahirkan kemudian dijual pelaku dengan dalih adopsi seharga 15 juta rupiah. Total semua ada 10. Ada 10. Yang udah lahiran berapa orang? Yang udah lahiran, yang di rumah aja ya, itu ada 5. Ada 5. Terus bayinya yang sudah sempat dijual? Itu nggak dijual sih, itu ibunya sendiri yang minta diadopsikan. Iya, bahasanya adopsi kan. Tetap Berapa kan ada biaya? transaksi Itu pembayaran dong. Modus yang dilakukan oleh pelaku dengan mengiming-imingi atau mengumpulkan para ibu hamil, kemudian selanjutnya nanti di dalam setelah proses persalinan anaknya akan serahkan kepada orang yang mengadopsi anak tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara kelima ibu hamil dan seorang bayi diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Bapak Ibu semua pemirsa Cahaya Hati Indonesia, ini berita sangat miris buat kita semua. Kadang-kadang orang berniat baik tapi ternyata tujuannya salah. Benar enggak Bu? Benar enggak? Sehingga kita kadang-kadang bingung mana yang benar-benar baik, mana yang baiknya modus. Hari ini kita akan perdalam bersama guru-guru kita. Sebelumnya saya akan menyapa dulu Kiai Pantun. Guru sehat? Alhamdulillah Guru Abai. Baik. Masya Allah. Guru, dari tayangan yang pertama tadi bagaimana pendapat guru? Ya, Bapak Ibu sekalian pemirsa Cahaya Hati Indonesia, para gurunda tercinta, juga Guru Abai selaku pengatur acara kita, keluarga besar dari Masjid At-Taqwa Bekasi. Ya Allah, mudah-mudahan makom Ibrahim terasa nyaman,
Cakepnya mana? Cakep. Makom Ibrahim terasa nyaman. Cakep. Seumur-umur bahagia diajak laki. Salam silaturahim dari Al-Fagir Taufikur Rahman. Semoga semuanya terus pada panjang umur, murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Kalau udah ngomong rezeki yang ngantuk, amin kencang. Baik Guru Abe, Siap, juga siap, buat Abi. kita semua sebagai orang tua, bukan maksud menggurui setelah kita menyaksikan video barusan. Ya Rob, Masya Allah, ya asli. Jadi air kendi berasa hangat, hati rasanya sedih banget. Kenapa? Karena orang tua bisa masuk sorga gara-gara anaknya. Dan hati-hati, kita orang tua bisa masuk neraka pun banyak gara-gara anaknya. Mana Allah jauh-jauh hari memesankan kepada kita sebagai orang tua. Surat keempat, juz keempat, ayat ke-9. Mohon maaf Bapak Ibu, surat keberapa? Juz berapa? Ayat berapa? Ini jamaah takwa, mohon maaf, hafalnya 30 juz apa juz 30 nih? Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Allah. Enak apa enggak? Tahu artinya apa kagak? Udah salah. Ini buat saya, kata Allah, hai Taufikur Rahman, wahai para ayahanda, wahai para bunda, hendaknya ada rasa kekhawatiran oleh kamu. Sekiranya di belakang kamu, anak kamu besar, punya cucu, cucu besar, punya cicit, meninggalkan anak cucu yang lemah. Lemah imannya, lemah SDM-nya. Maka yang demikian kita nggak bertanggung jawab, akan menyeret kita ke jurang api nerakanya Allah. Apalagi betapa miris tadi demikian. Dijual secara, ya mohon maaf, ya sembarangan. Kemudian nanti siapa orang tuanya? Ya Allah, Guru Abe, mudah-mudahan dengan pesan singkat ini dan mudah-mudahan ini pantun menjadi menempel ke dalam hati kita semua. Boleh keluarkan kata cakepnya, boleh ya? Boleh. Ke rumah mertua nenteng colenak. Cakep. Duduk di taman bersama tamu. Cakep. Orang tua yang sayang anak, Cakep. bekalkan mereka iman dan ilmu. Makasih guru, luar biasa. Ini nasihat begitu penting buat kita semua biar kita punya anak yang soleh. Amin ya robbal. Kita ke Kiai Soleh. Guru, melihat tayangan tadi begitu miris, ada orang yang niatnya baik tapi ternyata tujuannya salah. Bagaimana pendapat guru? Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqasudi wa ridhaka matubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Bang Abeng dan para guru yang dimuliakan Allah, jamaah semoga diberkahi semuanya, segalanya, selamanya. Amin. Akhir-akhir ini kita menyaksikan eksploitasi manusia, human trafficking, perdagangan manusia. Perdagangan wanita untuk perzinahan. Pekerja tanpa upah. Jual beli anak untuk diadopsi. Dan ini semuanya bertentangan dengan syariah dan nilai-nilai agama atau al-urf. Lalu bagaimana pandangan dalam perspektif Islam, kajian fikih tentang hukum jual beli anak atau hukum menjual perdagangan orang yang merdeka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat." Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh telah kami muliakan Bani Adam. Dan kami bawa mereka ke darat dan ke laut.
Dan kami berikan rezeki kepada mereka dengan yang baik. Dan kami utamakan mereka dengan keutamaan yang sempurna dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tiara hati atau cahaya hati yang dimuliakan Allah. Ijma ulama mengatakan bahwa hukum jual beli anak atau jual beli orang merdeka adalah haram dan batil. Bahkan dalam hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Allah berfirman, "Ana khasmuhum yaumal qiyamah." Aku akan menjadi lawan. Salah satu anak khasmuhum yaumal qiyamah. 3 golongan yang kelak nanti aku akan menjadi lawan mereka. Salah satunya adalah rajulun ba'a hurran wa akala thamanah. Orang yang menjual orang yang merdeka dan dia memakan hasil penjualannya itu. Salah satunya dari 3 golongan ini adalah sebagaimana yang tadi kita saksikan, jual beli orang yang merdeka. Maka jika kita lihat, kita amati, maka ternyata yang kita saksikan mereka semuanya adalah orang merdeka. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih guru. Saya ke Kiai Muhammad Nur. Muhammad, Kiai, bagaimana membedakan antara orang yang betul-betul niatnya baik dengan orang-orang yang dia berbuat baik tapi ternyata punya tujuan yang beda. Bagaimana membedakannya guru? Jawabnya sekarang. Ntar aja ntar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Para jamaah Bapak Ibu yang berbahagia, wabil khusus kepada guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk host yang sudah enggak asing bagi kita, yaitu Ustadz Abi Gifran. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk guru-guru kita semua, agar bisa terus mendidik dan membina kita sebagai umat menuju Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, khususnya pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kami menyaksikan berita yang barusan itu sangat-sangat prihatin. Kenapa demikian? Saya melihat orang yang demikian itu orang yang tidak memahami tentang hakikat kehidupan. Bahwasanya dia harusnya tahu setiap amal yang mereka perbuat akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu di sini saya tahu pasti sayang sama suaminya. Sayang enggak, Bu? Sayang banget apa sayang aja? Kalau suaminya sayang enggak sama ibunya? Sayang banget apa sayang aja? Apa sayang-sayang enggak dibuang gitu? Kalau kita sebagai orang tua Bapak Ibu, saya mau nanya, sayang tidak sama anak? Pertanyaan saya, seandainya anak yang kita buat, ya, kapan dibuatnya anak kita itu? Nggak tahu ya. Anak yang kita, kalau buat ibu-ibu yang dikandung, ya, kemudian
dilahirkan antara hidup dan mati. Ini buat ibu-ibu yang saya tahu nih, ya. Karena ternyata nggak sedikit orang yang meninggal dunia ketika mau melahirkan. Benar gak ibu meninggal? Pernah gak ibu mendengar ada seorang ibu melahirkan, setelah itu gak berapa lama kemudian dia meninggal dunia? Banyak saya. Ya. Karena memang melahirkan itu begitu berat. Mengandungnya aja udah berat. Ya. Kalau bahasa Quran itu wahnan ala wahnin. Itu bahasa ungkapan bahwasanya begitu berat yang bertambah-tambah. Kalau bapak-bapak enggak merasakan bagaimana mengandung itu. Tapi kalau ibu-ibu merasakan betapa beratnya. Betul enggak Bu? Betul enggak Bu? Tapi enak enggak Bu mengandung Bu? Enak kan? Iya. Kalau bapak-bapak merasakan enak enggak mengandung? Oh enggak ada jawaban kayak gitu ya. Jadi begitu berat yang berbahagia. Dan saya katakan tadi puncaknya adalah ketika mau melahirkan. Makanya saya terus terang ketika ingin membuat seorang anak ya supaya mereka taat dan patuh kepada kedua orang tuanya, wabil khusus kepada ibunya, saya hanya ingin mengajak mereka, tolong bayangkan bagaimana ketika kamu saat itu lagi dikandung dalam perut ibumu dan ketika kamu hendak dilahirkan ke alam dunia ini. Yang Allah katakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alallahu fihi sam'a wal absar wal af'ida la'allakum tashkurun. Kita ketika lahir enggak punya apa-apaan, enggak bisa apa-apa semuanya. Tapi Allah kasih kita pendengaran, penglihatan, dikasih hati, akhirnya kita bisa berbuat. Nah pertanyaan Ustaz Abi Gifran tadi, bagaimana mensikapi orang-orang yang demikian? Ya, dia sebenarnya punya niat baik, tapi sebenarnya pada saat yang sama ada niat jahat di dalamnya. Nah intinya saya cuma mengajak, Bapak Ibu sangat jelas, kalau ada orang punya niat jahat itu akan ketahuan pada akhirnya. Meskipun dia diiming-imingi oleh hal-hal yang sangat menyenangkan. Nah kembali saya ingin mengomentari tadi, jujur saya melihat itu sangat miris sekali. Mestinya kalau ada anak lahir, ya, itu kegembiraan buat orang tua. Mengapa? Karena nggak sedikit ada orang menikah sudah setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun, nggak diberikan kesempatan oleh Allah untuk memiliki anak. Sekarang ada anak yang dikandung oleh ibu-ibu, ya, yang notabene tadi kalau kita lihat beritanya itu ada yang karena masalah dengan laki-laki lainnya, kemudian dia dilahirkan di situ dan akhirnya anak itu dijual dengan nilai yang sangat murah. Ya. Saya cuma ingin mengenaskan bagaimana orang tersebut itu harus memahami bahwa setiap perbuatan yang mereka lakukan, apalagi yang berbentuk kejahatan, di dunia dia akan dapatkan balasannya, apalagi di akhirat. Dan ini juga buat kita bersama Bapak Ibu yang berbahagia, kita harus ingat setiap amal yang kita lakukan, yang baik dan yang buruk akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ini kunci jamaah sekalian. Jadi jamaah yang berbahagia, ini kunci yang sangat penting bahwa kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan kebaikan. Dan setiap kejahatan yang kita perbuat juga akan memperoleh balasan yang sama. Jadi intinya saya mengajak Bapak Ibu yang berbahagia mensikapi kenyataan tadi, jangan sampai itu menimpa dan terjadi kepada diri kita sekalian atau kepada orang-orang terdekat kita. Makanya ya kita harus tahu persis kalau ada di antara kita menyaksikan di sekeliling kita ada hal-hal yang kira-kira bisa mencurigakan, segera saja kita ambil tindakan. Ya. Mungkin kita melapor ke RT, RW, lurah, mungkin RT, RW ya, kemudian ke pihak tertentu, pihak keamanan untuk menindak mereka-mereka yang berbuat kerusakan, apalagi bisa membuat masalah di tengah-tengah masyarakat. Demikian Allah alam. Terima kasih Kiai, Masya Allah. Saya ke Kiai Pantun. Kiai, bagaimana caranya untuk menumbuhkan rasa kesadaran kita bahwa anak adalah titipan dari Allah? Ya, dalam Quran yang tadi dibacakan oleh guru kita, surat ke-16, juz ke-14 ayat 78.
Wallahu dan Allah akhrajakum telah mengeluarkan kamu sekalian mimbutuni ummahatikum dari perut ibu-ibu kamu sekalian la ta'lamuna syai'a dalam keadaan enggak mengerti sama sekali. Tapi Allah kasih bekal wa ja'ala lakumus sam'a itu bocah punya pendengaran, wal absar punya penglihatan, wal afida juga punya hati. Nah ini Guru Abai menjadi PR buat kita para orang tua. Maksudnya gimana? Siapapun bapaknya, sekalipun kiai, ajengan, ibu nyai, anak lahir, ada nggak yang di wilayah At-Taqwa di sini mentang-mentang bapaknya kiai, anaknya langsung surat hafal, surat Yasin? Gak ada. Jangankan yang masih bayi, yang udah tua aja kadang-kadang Yasin dibaca bener 4 ayat, ayat 5 balik ke Fatihah. Masa guru ada gitu ya? Nah iya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina. Iya. Dia muter. Keder. Ya. Jadi begitu Guru Abai. Iya, Ini iya, PR Guru. buat kita gitu. Dan ingat loh ya, itu anak adalah anugerah dan dimintakan pertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Terima kasih guru-guru kita yang begitu luar biasa telah memberikan pemahaman, berbagi ilmu. Dan moga-moga ini menjadi tanggung jawab agar kita menyayangi, menjaga, melindungi anak-anak kita semua. Amin ya robbal. Setelah ini kita akan dengarkan kajian tafsir. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.